Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya ingin memulai lagi ya pertemuan kita hari ini. Nah, kita melanjutkan praktikum sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba hari ini mengisi tabel ya, mengisi tabel yang ada di dalam database kita. Oke, sama seperti kemarin atau pertemuan sebelumnya, caranya sama. Pastikan dulu untuk apa namanya Apache dan MySQL-nya teman-teman hidupkan dulu ya. Jangan sampai kedua itu tidak teman-teman hidupkan nanti tidak bisa dijalankan ya. Nah, ini ya yang Apache dan MySQL ini seperti itu. Baik, kita lanjut lagi masuk ke dalam layar hitam tadi atau di comment prompt-nya sama seperti kemarin ya. Izinkan saya masuk dulu sampai welcome to the MariaDB. Karena apa? Karena kalau teman-teman tidak bisa masuk ke sana, berarti tidak bisa menjalankan gitu ya database ini. Seperti biasa ya, cd xampp cd mysql, kemudian cd bin ya, cd bin dan mysql min spasi root. Nah, kemudian sudah masuk ke dalam welcome to MariaDB. Langkah pertama ingat kita cek dulu database-nya ada apa tidak gitu ya dengan menggunakan perintah show databases. Nah, di sini saya sudah membuat database namanya database penjualan kemarin. Masih ingat ya? Dan tekan use penjualan. Titik koma, enter. Sudah masuk ke dalam sini. Kemudian kita menggunakan perintah show tables untuk melihat tabel apa aja sih yang sudah kita buat di dalam database penjualan. Nah, ternyata saya sudah membuat tabel yang namanya tabelnya adalah tabel pembeli ya. Nah, pembeli. Nah, kemudian kita lihat strukturnya, struktur dari tabel ini dengan menggunakan perintah dash, desc, penjualan. Sorry, sorry, bukan saya kebaca yang ini ya tadi, sorry. Dash itu adalah nama tabelnya ya, tabel pembelian, sorry. Tabel pembeli, pembeli. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu strukturnya dalam database ini atau dalam tabel ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan datanya ya, yaitu dengan menggunakan perintah insert ya, yaitu menggunakan perintah insert. Insert into nama tabelnya apa? Tabel pembeli, value, buka kurung, petik dua. Kita urutkan untuk mengisi datanya sesuai dari atribut yang ada di sini. Ada empat, berarti ada empat data yang harus kita eh, inputkan gitu ya. ID pembelinya bisa kita coba dulu satu 2 3 misalnya seperti itu ya. Kemudian koma, petik lagi. Kemudian namanya misalnya Budi. Petik dua, koma, petik lagi. Setelah nama berarti kita mengisi nomor handphone 0852 misalnya. Petik, koma, kita isi lagi alamatnya. Jalan Hiu, Jalan Hiu Putih. Nah, seperti itu. Kemudian akhiri petik dua, tutup kurung, titik koma. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa jalan ya, karena takutnya Bapak ada salah ketik nih. Mudah-mudahan langsung bisa jalan. Nah, query oke, berarti langsung berhasil. Untuk terlihat datanya, mungkin kita tambahkan lagi nih datanya ya, sama seperti tadi ya. Kalau mau ngetik silahkan, kalau mau lanjutkan ya silahkan seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan kenapa harus beda gitu ya dalam
pengisian ID pembelinya. Budi, sini misalnya Rudi, jalan, misalnya jalan RTA. Kemudian kita tekan enter. Oke, query oke lagi. Kalau dia bilang query oke, berarti udah benar. Kita lanjut lagi, satu lagi data, mungkin tiga lah ya, tiga. Data 5, jalan, misalnya jalan Murjani. Dan kita enter. Nah, kalau query oke, berarti sudah berhasil. Select, kemudian kita menggunakan perintah select bintang from, nama tabelnya adalah tabel pembeli. Dan titik koma, enter. Nah, jadi berhasil ya, data yang sudah kita inputkan tadi sudah apa namanya, sudah berhasil ya dengan menggunakan perintah select bintang from. Itu perintah untuk memunculkan isi dari data atau isi dari tabelnya seperti itu. Nah, di sini harus kita bedakan ya antara ID satu dan ID lainnya. Karena apa? Karena dia merupakan sebuah primary key ya. Jadi ingat ya pertemuan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, primary key itu ciri khasnya dia harus Unix. Artinya dia tidak boleh sama. Jangan sampai nick itu ataupun sebuah primary key itu memiliki data yang sama ya. Karena kalau datanya sama, maka dia tidak bisa mewakilkan seluruh data yang ada di dalam tabel tersebut. Contohnya yang sudah saya jelaskan, misalnya dalam sebuah lampu merah gitu ya, tiba-tiba mungkin teman-teman lihat di lampu merah di luar sana tiba-tiba menjepret ya, jepret kita atau dipoto, tiba-tiba karena kita melanggar lalu lintas, mungkin menerobos lampu merah gitu ya. Nah, kemudian keesokan harinya tiba-tiba datang surat tilang ya, tilang gitu. Nah, jadi kenapa polisi kok tahu rumah kita ya? Padahal yang dipoto kan cuman motor kita ya. Nah, ternyata seperti itu. Yang dipoto itu sebenarnya bukan bukan kita ya, bukan pengendaranya. Ya mungkin oke lah, eh, ciri-ciri pengendara mungkin ya. Tapi yang di sini adalah sebenarnya dia hanya menangkap primary key-nya atau kunci utama. Nah, kunci utama di dalam sebuah data. Tinggal dia masukkan ya nomor plat tersebut. Kalau dia cocok, datanya akurat, nah langsung makanya dikirimkan alamat. Artinya di dalam sebuah database tidak boleh memiliki primary key yang sama. Bayangkan nanti kalau yang dipoto tiba-tiba datanya sama nih, misalnya plat nomornya KH1234DK misalnya. Dan muncul dua data yang sama seperti itu. Maka untuk apa namanya, pengarahan data tersebut atau menyerahkan data tersebut, maka nanti akan kebingungan gitu ya. Data yang mana nih punya yang siapa? Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sangat penting ya di dalam sebuah data. Jadi setiap tabel itu wajib memiliki satu primary key atau kunci utama. Kunci utama tadi tujuannya untuk apa? Untuk pemanggilan sebuah data yang akurat, yang benar, data yang eh, sangat penting ya dalam sebuah database. Tanpa adanya satu data yang akurat, maka sistem informasi atau penunjang keputusan nanti tidak bisa menghasilkan informasi yang akurat seperti itu ya. Nah, jadi perlu teman-teman pelajari lagi nanti penggunaan dalam primary key tersebut. Oke, mungkin itu aja dari Bapak pertemuan hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.